Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast dakwah. Nah, jadi hari ini tetap bersama saya Nurul Aini, dan alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih teman-teman, yaitu Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Dr. Ansu Saputra LCM Hum. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang, Aini. Iya, cuaca hari ini bagus ya Pak, karena udah Alhamdulillah. sering hujan, jadi kabut asapnya udah lumayan kurang nih kayaknya. Berkurang Iya, ya. alhamdulillah. Nah Pak, jadi hari ini kita mau membahas mengenai profil kelulusan Prodi KPI nih. Kira-kira KPI itu apa sih Pak kepanjangannya? KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, komunikasi dan penyiaran Islam, dan di Fakultas Dakwah itu ada berapa prodi itu Pak? Kita ada 4 prodi, yaitu 1 KPI, kemudian BPI Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Iya. kemudian Jurnalistik Islam dan Manajemen Dakwah nih MD 4. Oke, mengenai KPI sendiri itu minatnya lumayan banyak gak sih Pak di UIN sendiri gitu? Alhamdulillah kalau kita lihat dari tren dari peminat mahasiswa baru, Iya. KPI ini selalu yang paling tinggi peminatannya. Memang tidak hanya sekarang ya, karena KPI ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 2000 malah Oke, baik. eksistensi sudah lama. Itu selalu peminatnya itu selalu tinggi seperti itu. Jadi tiap dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan gitu ya Pak ya, prodi KPI? Selalu peningkatan, tapi walaupun memang kadang itu ada yang signifikan ya, ada yang memang tidak terlalu signifikan. Nah, itu aja bedanya. Tapi selalu meningkat Oke, trennya. baik. Ini mewakilin pertanyaan para mahasiswa dan calon mahasiswa nih Pak. Siap. Kira-kira prodi KPI itu nantinya ke depannya itu mau kemana sih, mau ngapain sih gitu? Ya, kalau di Fakultas Dakwah UIN Jambi, kita itu kan sudah sebagaimana dalam itu disebut dengan profil lulusan ya. Iya. Lulusan setiap prodi itu punya profil lulusan, yang mana profil lulusan itu adalah itu yang menjadi target nanti mahasiswa ingin jadi apa setelah menamatkan studi di Fakultas Dakwah prodi ini KPI khususnya ya. Nah, sesuai dengan kurikulum KPI itu setidaknya ada 4, ya. Oke, Ada baik, kelompok profil lulusan dari KPI ini. Yang pertama adalah menjadi penyiar, ya, kemudian ya broadcaster ya, Iya. kemudian menjadi komunikator, ya, kemudian menjadi eh, peneliti, ya, kemudian yang terakhir adalah dakwah atau dai sebutannya. Jadi sebagaimana namanya itu komunikasi dan penyiaran Islam, kita menghimpun 4 klaster profil lulusan ini gitu. Ditambah lagi dengan eh, kekhasan dari universitas, Oke. yaitu entrepreneur, Islamic entrepreneurship kan. Maka jadi 4 ditambah 1 kekhasan universitas, yaitu ini jadi entrepreneur. Nah itu jadi ada 5 profil lulusan khusus untuk KPI. Jadi lumayan banyak juga ya Pak, ada 5. Tadi apa, penyiar, Penyiar, kemudian ada komunikator. Komunikator ini banyak ya cabangnya, Iya, misalnya cabangnya. menjadi presenter kah, atau mungkin menjadi MC dan lain sebagainya. Iya. Kemudian ada peneliti ini untuk yang memang khusus yang minat di bidang penelitian komunikasi, nah gitu ya. Kemudian yang ketiga dai. Nah, dan yang kelima adalah entrepreneur, menjadi entrepreneur di bidang tentu di bidang komunikasi gitu. Nah itu teman-teman para mahasiswa, jadi harus dicatat ada 5 poinnya tadi ya teman-teman ya. Nah kira-kira gimana sih Pak cara mengasah para mahasiswa? Tentu menjadi lulusan KPI itu kan harus memiliki 5 komponen tadi kan Pak. Betul. Tentu. Nah jadi di fakultas sendiri apakah memadai atau gimana, itu gimana? Oke. Jadi untuk menunjang mahasiswa sampai kepada target lulusan yang telah kita gariskan, ya, kita tentu banyak instrumen yang sudah kita siapkan. Yang pertama kali tentu instrumen yang paling utama dalam pembentukan profil lulusan tadi itu adalah kurikulum.
ya. Bagaimana kita menyusun kurikulum yang memang sesuai dengan target lulusan yang dimaksud gitu. Makanya di dalam kurikulum kita itu mengakomodir semua kelima aspek tadi. Ya, ada broadcasting. Ya, makanya di dalam itu kurikulum itu ada kemudian juga ada presenter atau komunikator, ya, dai dan lain sebagainya itu. Nah, inti dari kurikulum itu adalah dengan sebaran mata kuliah. Nah, nanti di situ nanti ada namanya peta mata kuliah yang mana keseluruhannya itu dimaksudkan untuk mendapatkan lulusan yang betul-betul skill sesuai dengan target lulusan atau disebut dengan profil lulusan tadi. Seperti itu. Apalagi pasti banyak faktor penunjang seperti magang atau PPL gitu ya Pak ya, yang langsung memang terjun ke lapangan ya kan. Betul, Pak? Itu juga termasuk dalam jadi saya sebutkan dulu. Jadi tadi kurikulum ya, itu instrumen kurikulum pertama. Yang kedua, instrumennya tuh yang sebut dengan instrumen non formal. Nah, non formal ini kalau kurikulum mungkin yang formal ya, studi belajar formal itu di kelas, kemudian juga termasuk juga pemagangan. Apalagi sekarang ini kan ada namanya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana itu juga termasuk dalam kurikulum. Nah, itu juga masuk dalam pembelajaran formal. Kemudian juga kita menyediakan instrumen non formal. Apa itu? Itu yang kehadiran labor itu adalah instrumen non formal dalam pembentukan profil lulusan tadi. Kemudian ada namanya instrumen informal. Kalau informal itu terkait dengan minat bakat. Nah, itu memang seharusnya bukan saya sih yang lebih itu, karena itu di WD3 yang lebih banyak berkecimpung di bidang kemahasiswaan seperti itu. Nah, jadi ada 3 aspek itu dalam menunjang profil lulusan. Yang pertama adalah pembelajaran formal di kelas, termasuk juga pemagangan, PPL tadi, kemudian MBKM dan lain sebagainya. Yang non formal itu dengan penyediaan sarana prasarana labor untuk menunjang skill mahasiswa itu. Yang ketiga adalah informal terkait dengan penunjang terhadap minat bakat mahasiswa. Oke, baik. Jadi lumayan bagus ya sebenarnya prodi KPI ini, karena lumayan banyak lah untuk lapangan pekerjaan, karena kita banyak mempelajari dan apalagi di kita ya sebagai anak milenial pasti sangat penting mempelajarin public speaking gitu kan. Betul. Karena di KPI juga mempelajarin itu. Betul. Nah, Pak, di Fakultas Dakwah sendiri itu memang yang paling dominan itu, maksudnya yang paling banyak diminatin itu apa Pak? Kira-kira prodinya gitu. Di Fakultas Dakwah. Di Fakultas Dakwah. Ya. Yang paling banyak itu mahasiswanya di KPI. Ya. Kita mahasiswa Fakultas Dakwah itu tercatat sampai sekarang ya. Mungkin belum masuk yang ganjil ini. Sampai kemarin ganjil atau genap sebelumnya 2022-2023 itu tercatat jumlah mahasiswa Fakultas Dakwah 561. Itu untuk prodi KPI ya, itu sekitar mungkin ada 45% dari 500 itu adalah mahasiswa prodi KPI, sekitar 300 atau 200-an orang seperti itu. Nah. Oke, baik. Jadi itu kesimpulannya pada podcast kita siang hari ini. Jadi KPI itu adalah salah satu program studi yang lumayan diminati di Fakultas Dakwah ya Pak ya. Karena kita banyak mempelajari juga dan banyak pembelajaran yang bagus untuk dipelajari di KPI. Jadi buat para teman-teman mahasiswa dan calon mahasiswa bisa nih kalau misalkan mau masuk di program studi KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. UIN Jambi solusinya. Iya, UIN Jambi solusinya. Oke
Bapak, terima kasih ya sudah Baik. hadir di Terima podcast kasih, dakwah kita Aini. siang hari ini, sudah meluangkan waktunya. Baik. Saya Nurul Aini pamit undur diri. Mungkin kita next bakalan hadir lagi di hadapan teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.